Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikutu Teresa Angelika dengan NIM D101230014, kelas BT7F. Di sini saya memenuhi tugas hukum Islam. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung akan memaparkan materi. Materi yang saya bawakan yaitu tentang kasus kronologi Nenek Minah. Kasus Nenek Minah berawal pada tanggal 2 Agustus. Nenek Minah sedang memanen kedelai di lahan garapannya di Dusun Sidorajo, Jawa Tengah. Lahan garapan Nenek Minah dikelola oleh PT SA untuk menanam kakao. Suatu saat, pandangan Nenek Minah tertuju pada buah kakao dan Nenek Minah pun memetik 3 buah untuk disemani di lahan garapannya. Setelah dipetik, buah kakao tersebut tidak disembunyikan, melainkan digeletakkannya begitu saja di buah pohon kakao. Tidak lama, mandor PT pun sadar dan bertanya siapa yang memetik buah kakao. Nenek Minah pun jujur, meminta maaf dan mengembalikan buah kakao yang diambilnya. Berpikir semua beres dan kembali bekerja. Selang seminggu kemudian, Nenek Minah mendapat panggilan pemeriksaan dari polisi. Proses hukum tersebut berkelanjutan sampai akhirnya dia harus duduk sebagai seorang terdakwa kasus pencuri di Pengadilan Negeri Purwokerto. Di dalam persidangan, Nenek Minah mengaku bahwa 3 biji kakao tersebut untuk menambah bibit tanaman kakao di lahannya. Minah mengaku sudah menanam 200 bibit pohon kakao di kebunnya, tetapi ia merasa jumlah itu masih kurang. Penyelesaian kasus Nenek Minah ini, Majelis Hakim PN Purwokerto saat itu memutuskan Nenek Minah dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari dengan percobaan 3 bulan. Kasus ini sangat ramai dibincangkan dan menyita perhatian publik lantaran kasus kecil tetap diproses hingga ke meja pengadilan. Sampai-sampai Ketua Majelis Hakim meneteskan air mata saat membacakan vonis sang petani berumur itu. Kesimpulan dalam kasus tersebut, di mana menjerat Nenek Minah dan ditelaah dengan menggunakan paradigma positivisme. Ontologinya adalah sebuah realitas hukum. Hukum yang dipaparkan adalah pasal 362 KUHP. Hakim melakukannya dengan menghadirkan saksi-saksi dan adanya alat bukti yang dicocokkan dengan keterangan Nenek Minah sebagai terdakwa. Ketika semua unsur pasal 362 terpenuhi, maka Nenek Minah diputus bersalah dan harus dihukum. Singkatnya, paradigma positivisme selalu menekankan objektivitas. Legal positivisme menjelaskan tidak ada hukum di luar undang-undang. Hukum identik dengan undang-undang. Bagaimanapun hukum harus ditegakkan yang keadilannya adalah keadilan menurut undang-undang. Hukum harus dipisahkan dari nilai kemanusiaan dan moral demi kepastian hukum. Itulah sebabnya Nenek Minah tetap harus dihukum, terlepas dari beberapa besar kerugian yang diderita PT Rumpun Sari Antam karena terbukti secara sah melakukan pencurian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 362 KUHP. Terima kasih.